bersama sakit tenggorokan, tapi alhamdulillah ya bisa langsung ke sekolah ya, bisa hadir ke sekolah belajar bersama teman-teman ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kalau laki-laki bilang hadir, kalau perempuan bilang hadir ya. Coba Al-Sabil Hadir. bagus, diangkat tangannya nak, hadir gitu ya. Alisa Sanum pinter. Alzena iya. Amira Akmar hadir. Akmar kan laki. Arvin sedang di luar ya, sedang ke air. Atarazka tidak hadir. Terus Habibi, Luffy sedang ke air. Zikra, Melvin, Muzakir, Nala, Nisma, Rumaisa, Adiro. Berarti hari ini yang tidak masuk berapa orang? Aska. Aska berapa orang? Satu orang. Kenapa Aska ya? Sakit ya. Ayo duduk. Ya, Aska tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga Aska cepat sembuh. Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai patuh pada aturan. Patuh pada aturan ini ada di pelajaran betul Pancasila. Terus nanti di dalamnya ada menjaga lingkungan rumah. Menjaga lingkungan rumah itu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ada di pelajaran apa? Menjaga kebersihan selain Pancasila. Selain bahasa Indonesia. Betul, bahasa Indonesia ada ya, menjaga diri supaya tidak terkena kuman. Ada di pelajaran IPA ya, ada di pelajaran IPA dan ada di pelajaran PLH ya. PLH belajar tentang kebersihan? Belajar. IPA belajar tentang menjaga kebersihan? Belajar. Bahasa Indonesia belajar? Belajar. Dan Pancasila juga sama ya, belajar tentang aturannya di lingkungan rumah. Oke. Sebelum kesana, Ibu mau review dulu materi sebelumnya mengenai identitas diri. Coba siapa yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam identitas diri? Nama, betul Amira. Betul Al-Sabil hebat. Sekolah. Apa lagi? Cita-cita hebat Zikra. Jenis kelamin. Apa lagi Ahmad? Hobi. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Kalau misalnya ya, Bu Fani bertanya, rumahnya di mana? Itu juga bukan. Kalau rumahnya di mana? Itu termasuk identitas diri juga bukan? Iya, ya alamat rumah itu termasuk identitas diri. Ayo Arvin, langsung duduk. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai patuh pada aturan. Nah, sekarang kita belajar patuh pada aturan. Nah, tujuan belajar aturan itu apa ya? Nah, Ibu Fani akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kalian bisa paham aturan di lingkungan tempat tinggal. Aturan di rumah Habibi apa ya? Aturan di sekolah Habibi apa ya? Aturan di masyarakat Habibi apa ya? Di RT Habibi apa? Nah, nanti akan dipelajari di materi ini. Selanjutnya, siswa mengetahui manfaat menjaga kebersihan. Manfaat menjaga kebersihan buat tubuh kita apa ya? Vitamin C. Menjaga kebersihan untuk tubuh kita apa ya? Manfaatnya tubuh menjadi sehat dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari ya. Lalu, siswa membaca teks sederhana tentang aturan menjaga lingkungan. Nah, kalian bisa mampu membaca cerita. Yang mampu membaca, nanti Bu Fani tampilkan cerita, nanti dibacakan oleh 1 atau 2 orang anak saja ya. Lalu, menunjukkan sikap patuh dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kalian sudah peduli sama lingkungan belum? Ketika ada sampah di bawah meja sudah diambil belum? Iya ya, harus peduli terhadap lingkungan.
minimal yang ada di sekitar meja kalian. Maksimal 1 sekolah. Minimal kelas kita dirapihkan jadi kelas yang bersih dan kelas yang rapi ya. Nah, perhatikan gambar ini. Coba lihat gambarnya. Ada 2 gambar. Perhatikan dulu Arvin ya. Di sini Ibu Fani tampilkan 2 gambar. Gambar A dan gambar B. Yang ini gambar B ya. Yang ini gambar A. Kira-kira manakah yang lebih enak dipandang? B. Kenapa gambar B lebih enak dipandang? Karena bersih. Selain lebih enak dipandang, manfaatnya apa lagi ya kalau yang bersih? Sehat, nanti kuat. Sehat. Terus apa lagi ya? Kuat. Lebih nyaman yang ini atau yang ini? B. Yang mana? B. Yang A? B. Oh, yang B. Lebih nyaman yang B. Kenapa yang A tidak nyaman? Karena berantakan, karena kotor. Kalau Amira mau nonton TV, terus di bawahnya ada bekas saus keinjek sama Amira, nyaman nggak nonton TV-nya? Enggak ya, karena berantakan. Jadi kalian lebih suka yang rapi atau yang kotor? Yang rapi. Yang rapi, ya. Ternyata rapi itu banyak manfaatnya ya. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita tetap bersih? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sudahkah kalian membuang sampah pada tempatnya? Ya, udah. Sudah? Ya. Adakah yang masih membuang sampah di bawah meja? Tidak. Tidak. Melakukan daur ulang. Tahu tidak apa itu daur ulang? Sampahnya didaur ulang nih. Daur ulang itu apa? Kayak gini, Bu. Kayak ada yang potong, kan ada garam terus dibersihin, diisi lagi. Betul ya, memanfaatkan barang bekas. Betul, itu daur ulang. Jadi daur ulang itu memanfaatkan barang bekas. Misalnya, Muzakir nemuin kardus di depan warung sama emang warungnya udah dibuang, udah tidak digunakan lagi. Sama Muzakir, Pak boleh minta? Sama Muzakir dibawa. Sama Muzakir, kardus itu asalnya dibuang itu asalnya sama Muzakir dibawa, diubah menjadi mobilan atau diubah jadi papan tulis mini. Nah, itu namanya daur ulang. Misalnya contoh berikutnya, Amira di rumahnya banyak galon bekas, sama bundanya mau dibuang galon bekasnya. Terus kata Amira, jangan Umi, jangan dibuang. Sama Amira mau dijadiin tempat sampah. Terus galon bekasnya sama Amira dicat, digunting, dijadikan tempat sampah. Itu namanya daur ulang. Jadi daur ulang itu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi terpakai. Paham? Paham. Selanjutnya, menanam apa ini? Menanam pohon dan tanaman hijau. Sudahkah kalian menanam pohon? Udah. Tanaman yang kalian bawa ke sekolah apakah masih hidup? Tidak tahu. Adakah yang sudah mati? Udah hilang. Oh, udah hilang. Ya. Nanti dicek secara berkala tanaman-tanamannya. Kalau ada yang hilang, berarti membawa lagi tanamannya dari rumah. Potnya mah dari sekolah saja. Kalau ada yang tanamannya mati, mengambil dari tanaman yang lain yang sudah beranak, seperti lidah buaya yang asalnya hanya 1. Jadi tunggu lagi anaknya. Nanti boleh cabut anaknya dipindahin ke tanaman kita ya. Nah, selanjutnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kurangi jajanan yang berplastik-plastik. Bawa kotak makan dari misalnya Arvin mau beli batagor, jangan pakai plastik. Bapak, Ibu. Aku beli permen, ambilnya sakit betul. Iya, ya. Bapak, Ibu nggak usah pakai plastik, batagornya masukin ke kotak makan, kayak gitu ya. Nah itu, iya betul. Mengurangi sampah plastik karena sampah plastik itu sulit didaur sulit sampah plastik itu sulit dilebur, tidak bisa membusuk. Kalau sayuran bisa membusuk nggak? Malah menambah nutrisi untuk tanaman ya. Nah, kalau plastik itu sulit ya, makanya harus dikurangi. Selanjutnya, melakukan kegiatan gotong royong. Sudahkah kita bergotong royong? Sudahkah kita bergotong royong? Belum. Apa sih gotong royong itu? Gotong royong itu bukan hanya ngangkat-ngangkat, bekerja sama gotong royong itu. Kalian piket bekerja sama nggak? Iya. Iya, berarti kalian sudah bergotong royong. Tanpa kalian sadari, kalian tuh sudah bergotong royong. Piket bersama, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang beresin bak sepatu, ada yang membersihkan kaca.
dikerjain sama-sama, capeknya kerasa enggak? Coba kalau Amira kerjain semuanya sendiri, nyapunya sendiri, ngepelnya sendiri, beresin lap kacanya sendiri, lebih capek yang mana? Yang bergotong royong atau yang sendiri? Bergotong royong sendiri. Lebih capek yang sendiri dong, ya. Masa yang bergotong royong? Kan bergotong royong bagi-bagi tugas. Kayak gitu. Makanya bersyukur ketika Bu Fani bilang piketnya Alsabil mengepel. Alsabil piketnya ini, gitu ya. Tandanya itu ibu sudah membagi-bagi. Ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan air dan saluran pembuangan. Nah, air di Aliza itu sudah bersih ya, alhamdulillah kita berada di sekolah yang airnya itu bersih. Saluran pembuangan itu solokannya biasanya tuh di tempat duduk suka mampet karena kalian membuang air bekas lapelnya. Biasanya kan masih suka ada bekas soklin lantainya ya, plastiknya. Sama kalian langsung ditumpahin. Harusnya bekas soklin lantainya diambil dulu, dibuang ke tempat sampah biar gak mampet ya, biar tidak banjir. Kalau mampet nanti bisa menimbulkan banjir ya. Nah, ini saluran pembuangannya harus dibersihkan nanti. Kalau sudah menumpuk, bukan hanya kelas 1 saja, kelas 1, kelas 2 buang air lapelnya di situ. Nanti mampet ya. Makanya harus dibersihkan. Plastiknya harus dipisahkan. Lalu memberi contoh dan mengedukasi orang lain. Sebelum Amira ngasih tahu Luffy jangan buang sampah sembarangan. Amira juga harus mencontohkan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sebelum ngasih tahu orang lain harus diri kita dulu ya, Habibi. Sebelum Habibi mengingatkan orang lain harus kita dulu. Alsabil sebelum ngasih tahu Bu Fani itu Luffy di kolong mejanya banyak sampah. Sebelum Alsabil bilang seperti itu ke Bu Fani, Alsabil dulu contohin Luffy. Kayak gini Luffy buang sampah sembarangan, buang sampah yang baik tuh. Kasih contoh biar Luffy mengikuti. Paham? Paham. Selanjutnya, pentingnya menjaga lingkungan. Kenapa sih penting menjaga lingkungan? Nah, seperti itu Luffy betul dibuang sampahnya ya. Kenapa penting menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Kenapa Arvin kita harus menjaga lingkungan? Kenapa menjaga lingkungan itu sangat penting? Biar bersih, biar apa lagi? Biar udara segar. Biar udara segar, biar sehat. Kalau kelas, biar nyaman, betul. Kalau kelasnya udaranya nggak bersih, kelasnya banyak sampah, nyaman nggak di kelasnya? Enggak ya, bau. Ketika ada yang pup di kelas aja bau, apalagi sampah yang banyak, nanti akan menimbulkan nyamuk sehat tidak? Enggak ya. Nanti gatal-gatal, nanti ketika bisa jadi kita digigit oleh nyamuk yang berbahaya yang menyebabkan demam berdarah ya. Nah, coba bacakan Zikra. Pentingnya menjaga lingkungan, menaati aturan menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Sangat penting agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan bisa jadi kotor, berbau, tidak enak dan bisa menyebabkan penyakit. Oke, selanjutnya Amira, bacakan Amira. Nih, selain itu, sampah yang menumpuk bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Tempatnya kita ikut menjaga kebersihan, membuat udara tetap segar dan lingkungan terlihat indah. jadi Mari kita biasakan membuang sampah pada tempatnya agar bumi kita tetap bersih dan nyaman untuk semua
Oke, sekarang perhatikan semuanya ke depan. Amira akan menceritakan tentang lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Ayo, dimulai Amira, teman-temannya mendengarkan. Iya, betul. Pagi, aku selalu membantu ibu membersihkan rumah kami, menyapu halaman, membuang sampah ke tempatnya, dan menyiram tanaman di depan rumah. Ayah juga selalu mengingatkan kami untuk tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan tetap bersih. Di rumahku ada beberapa aturan yang harus kami patuhi. Pertama, setiap anggota keluarga harus membuang sampah pada tempatnya. Kedua, tidak boleh membakar sampah karena asapnya bisa membuat udara kotor. Ketiga, kami harus membersihkan kamar masing-masing setiap hari Minggu. Dan keempat, menjaga kebersihan kamar mandi serta dapur agar tidak bau dan bebas dari kuman. Oke, baik, terima kasih Amira. Boleh duduk kembali. Oke, di cerita tersebut tadi mengenai lingkungan rumahku bersih dan sehat, disebutkan beberapa aturan yang ada pada cerita tersebut. Coba, siapa yang tahu aturan apa saja yang disebutkan di dalam cerita tersebut? Oke, boleh Muzakir dulu. Apa Muzakir? Setiap keluarga membuang sampah pada tempat. Betul, membuang sampah pada tempatnya satu. Yang kedua, boleh Nisma? Jangan sampah di Oke, tidak membakar sampah, jangan membakar sampah katanya ya. Dapat membuat udara menjadi kotor. Yang ketiga, apa Mira? Setiap hari Minggu harus membersihkan kamar. Betul, setiap hari Minggu harus membersihkan kamar. Dan yang keempat, apa tadi yang keempat? Apa Nala? Membersihkan kamar mandi dan membersihkan dapur. Betul, membersihkan kamar mandi dan dapur. Jadi anak tersebut memiliki berapa aturan di rumahnya? 4 aturan di rumahnya. Nah, kalian juga sama, di rumah masing-masing memiliki aturan. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan ya, gambar aturan yang kalian sering lakukan di rumah. Nah, sekarang kalian ada tugas dari Bu Fani. Silakan menggambar aturan yang ada di rumah kalian. Misalnya, Amira suka membantu memasak. Gambar alat memasaknya saja. Nanti Amira ceritakan di depan. Lalu misalnya Akmal suka bantu ayah mencuci mobil. Nah, gambar mobilnya saja. Akmal nanti ceritakan di depan ke teman-temannya. Paham? Paham. Tidak usah diwarnain, tidak apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aku menggambar mobil. Soalnya di rumah aku suka membantu ayah menyuci mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku menggambar kasurku berantakan. Aku sama Umi sering membereskan kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bikin mobil karena suka membantu ayah di rumah cuci mobil.
Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Membersihkan lingkungan, terus mendaur ulang. Jangan membakar sampah. Ya betul. Jadi hari ini kita sudah belajar hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam menjaga lingkungan. Oke, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Bu Fani ucapkan terima kasih untuk anak-anak hebat semua yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ibu tutup, kita tepuk semangat dulu ya untuk pembelajaran berikutnya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk semangat dua. Yes, yes. Yes, yes. We are the best. Yeah. Oke, alhamdulillah. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya.